Resesi yang melanda telah menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan dan penurunan nilai aset masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpuasan yang merata. Dalam konteks ini, demonstrasi Occupy Wall Street muncul sebagai respons, menyerukan akuntabilitas bank-bank atas kontribusi mereka terhadap krisis ini. Penting untuk dicatat bahwa masyarakat umum memandang tindakan penyelamatan bank sebagai tindakan yang tidak adil, terutama saat mereka harus menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan. Banyak individu terpaksa kehilangan pekerjaan dan rumah mereka akibat dampak krisis yang berkepanjangan. Krisis ini juga diperberat oleh regulasi yang lemah dan kompleksitas produk keuangan, seperti Collateralized Debt Obligations, CDO, yang berkontribusi dalam menciptakan ketidakpastian. Para pemimpin di industri keuangan seringkali mengaku kesulitan dalam memahami risiko yang mereka ambil terkait produk-produk ini. Sebagai contoh, keterlibatan Exxon dalam pengembangan kredit default swaps menggarisbawahi bagaimana perusahaan-perusahaan dapat lebih baik dalam mengelola risiko setelah mengalami insiden besar, seperti tumpahan minyak. Fenomena ini menandakan adanya kebutuhan yang mendesak akan instrumen keuangan tersebut di pasar. Bank-bank terkemuka, seperti JP Morgan, mampu memanfaatkan derivatif kredit sebagai alat untuk mentransfer risiko pinjaman dan mengurangi kebutuhan akan cadangan modal. Pendekatan ini membantu mereka dalam meningkatkan kapasitas pinjaman yang dapat mereka tawarkan kepada nasabah. Dengan membangun portofolio risiko yang terdiversifikasi, JP Morgan memberikan kepada para investor pilihan untuk menentukan tingkat risiko yang sesuai dengan preferensi mereka. Hal ini menjadikan investasi lebih fleksibel dan menarik bagi beragam jenis investor yang ada di pasar. Lebih lanjut, Synthetic CDOs muncul sebagai produk inovatif yang mengubah cara investor berpartisipasi dalam pasar, sekaligus meningkatkan likuiditas dan aksesibilitas. Produk ini memberikan kesempatan lebih luas bagi banyak investor untuk terlibat dalam kegiatan investasi yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau. Pertumbuhan transaksi derivatif yang sangat pesat menyebabkan bank-bank dihadapkan pada tekanan untuk menyelesaikan lebih banyak kesepakatan. Hal ini menandakan pentingnya sektor derivatif dalam industri keuangan yang semakin kompleks dan dinamis. Namun, kekhawatiran mengenai regulasi derivatif semakin meningkat, disertai dengan risiko besar yang ditimbulkan. Banyak pemangku kepentingan menyerukan agar pasar derivatif diatur dengan ketat, agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Di sisi lain, deregulasi perbankan dipandang sebagai langkah krusial untuk mempertahankan dominasi Amerika Serikat dalam pasar keuangan global. Para pendukung dari kebijakan ini meyakini bahwa langkah tersebut akan meningkatkan daya saing Amerika di panggung dunia. Pertumbuhan pinjaman subprime semakin meroket, seiring dengan kurangnya pemahaman bank tentang praktik pinjaman yang berisiko. Hal ini tentu saja menjerat banyak konsumen dalam utang yang tidak dapat mereka bayar, dan meningkatkan kerentanan dalam sistem keuangan. Usaha-usaha perundang-undangan, seperti Georgia Fair Lending Act, menjadi bukti adanya pertentangan antara kepentingan publik dan lobi di industri keuangan. Meskipun memiliki keberhasilan, upaya ini menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Suku bunga hipotek yang rendah telah menjadi pendorong bagi peningkatan penjualan rumah baru hingga 13%. Ini menunjukkan dampak langsung dari kebijakan perumahan terhadap dinamika ekonomi lokal di berbagai daerah. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, bank-bank besar tetap menjual produk hipotek yang berisiko tinggi, termasuk sekuritas berbasis hipotek. Praktik ini secara signifikan meningkatkan kerentanan sistem keuangan secara keseluruhan terhadap guncangan eksternal. Banyak bank tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola risiko dikaitkan dengan hipotek subprime. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang ketahanan dan pemahaman risiko di pasar finansial yang semakin kompleks. Kedalaman analisis di sektor perbankan dan lembaga pengatur menunjukkan bahwa tidak ada pemahaman yang cukup mengenai produk keuangan yang kompleks. Konsekuensinya, keputusan investasi yang diambil seringkali berisiko tinggi tanpa didukung oleh pemahaman yang jelas. Pasar perumahan pun mengalami lonjakan harga yang tidak realistis, yang mendorong bank untuk melanjutkan praktik penjualan produk-produk berisiko seperti CDO. Secara keseluruhan, semua pihak terjebak dalam keyakinan bahwa harga rumah tidak akan mengalami penurunan. Meskipun terdapat berbagai tanda peringatan, banyak investor tetap terperangkap dalam strategi investasi yang berisiko ini. Ketika pasar mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, hanya sedikit banker yang memiliki kemampuan untuk mengenali masalah yang sedang mengemuka. Goldman Sachs, perusahaan keuangan ternama, mengklaim bahwa klien adalah prioritas utama. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa mereka lebih terfokus pada keuntungan dari transaksi yang seringkali merugikan posisi klien.
Krisis keuangan semakin memburuk ketika sejumlah bank, termasuk IKB, mengalami kegagalan akibat investasi yang berlebihan dalam subprime mortgage. Peristiwa ini menyoroti bahwa risiko di pasar tidak dikelola dengan baik. Dalam situasi krisis yang genting ini, perusahaan asuransi besar seperti AIG tidak memiliki transparansi yang memadai mengenai risiko yang mereka hadapi. Ketidakjelasan ini menciptakan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam sistem keuangan global. Secara umum, krisis keuangan sebelumnya seringkali disebabkan oleh peristiwa makroekonomi. Namun, krisis kali ini disebabkan oleh kesalahan manajemen dari sejumlah institusi besar, menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas dan tanggung jawab mereka. Kota-kota di seluruh Amerika Serikat pun mengalami lonjakan properti kosong dan terbengkalai, yang berdampak pada kondisi sosial di tingkat komunitas. Situasi ini secara signifikan mengganggu kehidupan sehari-hari warga dan menurunkan nilai lingkungan sekitar. Kepemilikan properti menjadi semakin rumit akibat sekuritisasi yang dilakukan oleh investor global, menyebabkan banyak rumah tidak terawat. Hal ini tentu saja memunculkan frustrasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar properti-properti tersebut.